Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Maulana Juner dengan NIM 221095304. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari responsi modul 2, di mana di responsi modul 2 ini kita memiliki 7 soal. Soal yang pertama yaitu apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Sertakan diagram blok dan fungsi alihnya. Eh, Untuk sistem kendali lingkar terbuka atau open loop control system mempunyai pengertian yaitu sistem yang keluarannya tidak mempengaruhi aksi pengendalian. Tidak ada umpan balik dari keluaran dan kemasukan. Diagram bloknya seperti ini pada gambar, itu RS, GS, CS. Terus untuk fungsi alih yaitu CS per RS sama dengan GS. Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat diperoleh nilai keluaran sistem adalah sebagai berikut, yaitu CS sama dengan GS RS. Bisa dilihat pada uh, board ini ada gambar dari diagram blok. Yang kedua, ada sistem kendali lingkar tertutup, yaitu closed loop control system. Di mana closed loop control system ini adalah sistem yang keluarnya digunakan sebagai umpan balik untuk menentukan aksi pengendalian. Sistem ini mampu mengoreksi kesalahan. Diagram bloknya itu RS, percabangan, ES, GS, CS, AS, BS, kepercabangan. Dapat dilihat pada gambar yang saya share ini, bentuk dari diagram blok sistem kendali lingkar tertutup atau closed loop control system. Untuk fungsi alihnya itu TS sama dengan GS per 1 tambah GS HS. Soal pertama ini, itu kita membahas tentang sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sistem kendali ini ada dua, itu lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Terus untuk soal nomor 2, jelaskan bagian-bagian dari diagram blok kontrol suhu ruangan otomatis berikut dan identifikasilah apakah diagram blok berikut termasuk sistem kendali lingkar terbuka atau lingkar tertutup. Untuk diagramnya dapat dilihat, yang pertama di diagram tersebut terdapat suhu yang diinginkan dalam kurun target, uji percabangan, terus error, menuju ke pengatur kecepatan putar, menuju percabangan, dari terus di atas ada gangguan elektromagnetik, menuju percabangan juga, dari percabangan menuju kipas angin menuju percabangan lagi, terus ada udara panas yang berhembus dari luar ruangan, menuju percabangan, terus output. Dan ada juga output suhu ruangan saat ini, menuju sensor suhu, hasil konversi sensor, menuju percabangan. Dapat kita lihat bersama-sama apa saja bagian-bagian yang terlihat pada diagram blok di atas. Untuk jawabannya, bagian-bagian sistem pada diagram blok di atas. Yang pertama ada suhu yang diinginkan dalam kurun target. Suhu yang diinginkan ini maksudnya adalah ini adalah input referensi atau set point, yaitu suhu target yang ingin dicapai, di mana nantinya berapa suhu yang ingin dicapai. Itulah yang dimaksud dengan suhu yang diinginkan atau input referensi atau set point. Terus ada pengurangan atau summing point. Pada summing point ini adalah menghitung selisih antara suhu target dan suhu aktual dari sensor, yang nantinya akan menghasilkan berapa error.
Di samping poin ini kita bisa dikatakan menghitung selisih antara suhu target dan suhu aktual dari sensor atau apa namanya, error dari suatu rangkaian tersebut. Dapat dilihat pada rangkaian ada tulisan error setelah percambangan menuju pengatur kecepatan putar. Ini adalah pengurangan. Yang ketiga itu pengatur kecepatan putar. Di mana di pengatur kecepatan putar ini ialah adalah bertindak sebagai controller. Mengapa disebut controller? Karena ia dapat mengubah nilai error menjadi sinyal kendali ke kipas. Jadi nilai error yang dari pengurangan atau samping point tadi akan dikendalikan oleh pengatur kecepatan putar. Terus yang keempat ada gangguan elektromagnetik. Yang mana gangguan elektromagnetik ini adalah gangguan eksternal yang bisa mempengaruhi sinyal kendali. Jadi representasi dari gangguan atau disturbance dalam sistem. Dapat dilihat pada percambangan kedua ini ada masuk gangguan elektromagnetik. Terus ada kipas angin, di mana kipas angin ini bertindak sebagai aktuator atau plant, yang mana menghasilkan efek pendingin sesuai sinyal dari pengatur. Dapat dilihat pada diagram blok ini. Yang keenam ada udara panas dari luar ruangan, di mana udara panas dari luar ruangan ini merupakan gangguan lingkungan yang dapat mempengaruhi suhu aktual menuju external disturbance tambahan. Dapat dilihat ada udara panas yang berembus dari luar ruangan menuju ke percambangan ini. Yang ketujuh itu ada output suhu ruangan saat ini, yaitu adalah nilai aktual suhu ruangan hasil dari kombinasi kerja kipas dan gangguan. Dapat dilihat outputnya terletak di sini. Terus yang ke-8 adalah sensor suhu. Dapat dilihat sensor suhu, yang mana sensor suhu ini mengukur suhu aktual dan mengirim kembali ke pengurang sebagai umpan balik. Ya, itu umpan balikan. Dan untuk jenis sistem dari diagram blok di atas itu adalah sistem kendali lingkar tertutup dalam kurung closed loop karena pertama terdapat umpan balik dari suhu aktual melalui sensor suhu. Yang kedua, sistem mengoreksi kesalahan dalam error berdasarkan perbedaan antara suhu aktual dan target. Terus yang ketiga, kemampuan kompensasi gangguan, baik elektromagnetik maupun udara panas, hanya mungkin dilakukan secara efisien dalam sistem tertutup. Dan untuk soal nomor 3, dari soal analisa, jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup, dan sertakan diagram blok dan fungsinya. Seperti yang kita bahas pada soal nomor 1, di mana nanti soal nomor 3 sama sama persis dengan soal nomor 1. Di mana sistem kendali lingkar terbuka ini atau open control system adalah sistem keluarannya tidak mempengaruhi aksi pengendalian, tidak ada umpan balik dari keluaran ke masukan. Dapat dilihat diagram bloknya. Dan untuk fungsi alihnya, yaitu CS per RS sama dengan GS. Dan berdasarkan dari nilai di atas, maka dapat diperoleh nilai keluaran sistem adalah sebagai berikut, yaitu CS sama dengan GS per GS RS. Terus untuk sistem kendali lingkar tertutup closed loop control system adalah sistem yang keluarannya digunakan sebagai umpan balik untuk menentukan aksi pengendalian. Sistem ini mampu mengoreksi kesalahan. Untuk diagram bloknya dapat dilihat pada layar. Untuk fungsi alihnya itu TS sama dengan GS per 1 tambah GS HS. Untuk soal nomor 4, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan konstanta pengalih. Konstanta pengalih atau gain adalah nilai tetap yang mengalihkan sinyal masukan pada sistem atau blok tertentu. Jika sistem mempunyai input U
dan output Y serta konstanta pengalih K, maka YT sama dengan K kali UT. Dalam domain Laplace, YS sama dengan K dot US menjadi fungsi alih YS per US sama dengan K. Itulah apa yang dimaksud dengan konstanta pengalih. Again. Untuk soal nomor 5, jelaskan apa itu pengendali proporsional P, pengendali integral I, dan pengendali proporsional integral dalam kurung PI beserta fungsi masing-masingnya. Yang pertama itu proporsional P, di mana proporsional adalah menghasilkan sinyal kendali sebanding dengan error. Untuk rumusnya UT sama dengan KP dot ET. Untuk fungsi alihnya GCS sama dengan KP. Yang kedua ada integral, di mana integral menghasilkan sinyal kendali berdasarkan akumulasi error dari waktu ke waktu. Untuk rumusnya sama dengan UT sama dengan KI integral ET dt. Untuk fungsi alihnya GCS sama dengan KI per S. Yang ketiga itu proporsional integral atau PI. Yaitu kombinasi keduanya, mengurangi error steady state tanpa overshoot yang tinggi. Untuk rumusnya itu UT sama dengan KP dot ET tambah KI integral ET dt. Untuk fungsi alihnya itu GCS sama dengan KP tambah KI per S. Terus untuk soal nomor 6, jelaskan parameter-parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2 dan tentukan parameter apa yang membedakan sistem orde 1 dengan sistem orde 2. Sistem orde 2, fungsi alih umumnya TS sama dengan omega kuadrat N per S kuadrat tambah 2 frekuensi alami omega NS tambah omega kuadrat N. Di mana omega kuadrat N sama dengan frekuensi alami, sedangkan yang seperti sini adalah rasio redeman. Terus ada rise time atau TR, yaitu waktu untuk naik dari 0% dari 10% ke 90% dari nilai akhir. Terus ada peak time atau TP, yaitu waktu mencapai puncak maksimum. Terus ada overshoot dalam kurung NP, yaitu persentase lonjakan maksimum di atas nilai akhir. Terus ada settling time dalam kurung TS, yaitu waktu sistem mencapai dan tetap dalam kurang lebih 2% dari nilai akhir. Perbedaan dengan sistem orde 1 itu sistem orde 1 hanya memiliki satu kutub, sehingga tidak menunjukkan osilasi dan tidak memiliki overshoot. Untuk fungsi alih umumnya itu TS sama dengan K per TS tambah 1. Terus untuk soal nomor 7 itu sederhanakan diagram blok berikut dan tentukan fungsi alihnya. Dapat dilihat diagram bloknya, itu ada RS, perkembangan K, TS, 1 per SJS tambah, dalam kurung JS tambah B, CS. Di mana di diagram blok ini diberikan ada input itu RS, outputnya CS, kontrolnya K, dan P-nya 1 per S dalam kurung JS tambah B tutup kurung. Terus umpan balik negatif dari output CS. Langkah pertama kita itu gabungkan fungsi alih maju atau forward path. Mana GS sama dengan K per S dalam kurung JS tambah B sama dengan K per JS kuadrat tambah BS. Untuk langkah kedua itu fungsi alih loop tertutup dengan umpan balik unity dalam kurung HS sama dengan 1. Fungsi alih sistem adalah TS sama dengan CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS sama dengan K per JS kuadrat tambah BS per 1 tambah K per JS kuadrat tambah BS. Di mana nanti didapat TS sama dengan K per JS kuadrat tambah BS tambah K. Untuk fungsi alih sistemnya itu TS sama dengan CS per RS sama dengan K per JS kuadrat tambah BS tambah K. Ini adalah sistem orde 2 dengan parameter inersia itu J, sedangkan B adalah redaman, dan K-nya adalah gain. Eh, Dapat kita lihat pada gambar ini, apa saja yang terdapat di diagram tersebut.
Apa lagi ya? Eh, Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada soal responsi kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah atau typo dalam penulisan atau ada kesalahan dalam penggunaan rumus, mohon maklumnya itu dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, curang. Hmm.